Terima kasih masih berkunjung di video kami yang selanjutnya. Video yang sebelumnya sudah membahas berkaitan dengan mengatur link account dan input neraca saldo awal. Jadi setelah di video sebelumnya kita sudah menginput neraca saldo awal, ya. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur kode pajak ya di menu ini. List, kemudian tag codes. Nah, di Indonesia dikenal dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sementara di aplikasi ini kan belum ada PPN, oleh sebab itu kita ganti ya. Nah, yang pertama adalah GST. Nah, GST ini ya, ini kita rename ya. GST kita rename menjadi PPN. Kemudian description-nya ini kita tukar ya menjadi pajak pertambahan nilai ya. Good and service tax tetap rate-nya 10% karena PPN di Indonesia adalah 10% ya. Kemudian link account for tax collect ini berhubungan dengan pajak keluaran. Nah, ini kita pilih saja. Nah, pajak keluaran di sini digunakan akun PPN outcome ya. Kita use account. Kemudian link account for tax paid ini berhubungan dengan PPN masukan. Nah, ini kita pilih dengan PPN income. Oke, use account. Nah, selesai untuk pengaturan kode pajak PPN. Langsung kita oke. Satu lagi, di negara kita dikenal juga dengan penjualan maupun pembelian yang kena PPN dan tidak kena PPN atau tidak kena pajak. Nah, ini kita atur, yaitu NT, not reportable. Ini kita atur ya. Ini menjadi tidak kena pajak. Nah, good and service tax, rate-nya 0 karena tidak kena pajak. Tax collect-nya PPN keluaran tetap sama. Seperti tadi kita isikan ya. Kemudian tax paid PPN masukan. PPN income. Use account. Dan oke. Nah, dua inilah yang harus kita atur di kode pajaknya. Jadi, dua hal sudah kita lakukan sehingga kita sudah memiliki PPN, pajak pertambahan nilai, dan tidak kena pajak. Oke. Selanjutnya kita close. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kartu piutang ya atau daftar customer dari UD Buana. Caranya adalah di menu ini card file, kemudian pilih card list ya. Nah, karena kita mau menginput daftar customer atau daftar pelanggan kita, nah maka kita pilih customer dulu, kemudian kita pilih new. Nah, kita isikan data customernya di soal ada ya. Nah, nih data customer kita. Ada JB Elek, Digital Elek, Maju Elek, dan Panen Elek. Nah, ini kita isikan di sini ya. Nah, kita isikan ya. Biar cepat kita copy saja. JB Elek. Jadi kalau kalian nanti ya harus ketik manual ya. Nah, JB Elek. Oh, ini tertinggal tadi. JB Elek. Nah, kemudian atau kalau mau diketik juga boleh ya, kita ketik saja biar sama-sama paham. JB Alex ya. Nah, kemudian kita isikan card ID-nya. Caranya kita tekan enter ya. Nah, card ID-nya C001. Nah, addressnya atau alamatnya ada di jalan Menteng nomor 2 Jakarta ini ya. Nih. Ada di jalan Menteng 2 Jakarta. Nih, saya pastikan aja. Tinggalan J-nya. Jalan Menteng nomor 2 Jakarta. Nah, nomor teleponnya ini ya. Ini nomor teleponnya. 021. Oke. Ini nomor teleponnya kita inputkan.
Nah, mau dia. Kita ketikkan ya, 021 44 0 3 4 2 3. Nah, ini yang harus kita isikan sesuai dengan data di soalnya ya. Jalan JB Elek C001, Jalan Menteng 2 Jakarta, nomor teleponnya sudah. Nah, sudah satu yang sudah kita input ya. Selanjutnya kita new lagi karena masih ada digital elek ya. New, kita pilih digital elex. Nah, kalau mau diketik ya diketik boleh, mau di copy juga boleh ya. Nah, kita pastikan di sini digital elex. Kemudian card ID-nya berapa tadi di soalnya? C002. Ini bisa kita isikan C002. Kemudian alamat ya. Alamatnya ada di Jalan Mantang nomor 8 3 Jakarta. Nah, kita copy ya. Kemudian nomor teleponnya ada 021 44 dan seterusnya. Coba lagi. Nah, mau dikopikan dia ya. Nah, kemudian sudah dua yang kita inputkan. Kita lanjut yang ketiga, maju elek, langsung new aja. Nah, yaitu ada maju elex. Ya, ada maju elex. Kita kopikan maju elex. Enter. Nah, nomornya C003 ya. Nomornya C003. Ini kita inputkan. C003. C003. Nah, kemudian alamatnya ada di Jalan Mawar nomor 22 Jakarta. Kemudian nomor teleponnya 021 seterusnya. Oke, kita copy ya. Jadi kalau kalian tidak punya file yang dalam bentuk file di laptop yang kalian pakai atau PC kalian, maka mau nggak mau ya harus diketik ya. Oke. Nah, oke lanjut. Masih ada satu lagi yang belum kita input yaitu panen elex. Maka langsung saja kita new. Ya, yaitu panen elex. Panen elex. Kita kopikan. Tekan enter ya supaya card ID-nya terbuka. Ini C004 ya. Sesuai ininya C004. Alamatnya di Jalan Boulevard Jakarta. Oke, kita isikan. Kemudian nomor teleponnya ini ada ya. Kita copy. Nah, oke. Keempat-empatnya sudah kita bikin ya. Kita oke langsung. Nah, sudah sama ya. Ada 4. Nah, JB elek, digital elek, maju elek, panen elek semuanya sudah masuk. Tipenya customer. Nah, kok nggak urut Pak? Nah, ya, misalnya ada nanya, Pak ininya tidak urut card ID-nya. Di sini yang menjadi tolak ukur pengurutannya adalah abjad ya. Di ini yang jadi patokan bukan C001. Oke. Selanjutnya kita isikan daftar supplier. Nah, kita masuk di supplier. Kemudian kita pilih new. Nah, caranya sama seperti tadi. Di sini ada 3. Yang pertama ada PT Sahabat Jaya. PT Sahabat Jaya. Kita enter. Nomor ininya S001 tadi ya. S001. Nah, nih, nomor cardnya S001. Alamatnya ini. Oke, kita kopikan. Jakarta ini ya. Jakarta. Nah, kemudian nomor teleponnya kita masukkan. Oke, karena ada 3 tadi ya, jadi kita new lagi aja. Nah, yang selanjutnya ada FA Makmur. FA Makmur. Ya, kita enter lagi supaya bisa masuk card ID S002.
ya. S002. Ini Jalan Sunterjaya nomor 222 Jakarta. Kita kopikan. Oke. Kemudian nomor teleponnya 021650290. Kita masukkan di sini. Berapa tadi? Enggak. Kita coba ya. 021650. Nih, kita coba input juga boleh. 021650290. Oke. Kemudian masih ada yang terakhir, maka kita pilih new lagi, yaitu PT Margonda. Ada PT Margonda. Nah, kita enter. Nah, S003 sesuai urutannya tadi ya. Nih, alamatnya Herko Glodok nomor 37 Jakarta. Oke, kemudian nomor teleponnya ini kita coba. Nah, oke, 02162250 seterusnya. Nah, karena sudah tiga-tiganya kita input, maka kita bisa oke. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya data yang paling penting ini. Nama sama card ID. Nah, sebenarnya alamat sama telepon ini adalah pelengkap ya. Jadi memang sebaiknya ya diinput sekalian. Tapi seandainya pun ini tidak terinput, tidak mempengaruhi dalam pembuatan laporan sebenarnya. Tapi lebih baik ini juga di-input. Nah, sudah tiga-tiganya maka kita oke. Nah, maka suppliernya sudah kita buat ya, sudah tiganya masuk, PT Sahabat Jaya, FA Makmur, PT Margonda. Nah, ini sudah masuk. Kalau mau kita lihat semuanya secara keseluruhan di all card. Nah, jadi baik customer maupun suppliernya sudah kita masukkan di sini. Oke. Jadi ini selesai kita membuat kartu piutang atau kartu piutang dan kartu utang ya, atau daftar customer atau pelanggan atau daftar supplier pemasok. Nah, kita close. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan saldo piutang dari masing-masing customer tadi. Ya. Caranya di setup balance customer balance. Nah, di sini. Ini untuk memasukkan saldo piutang. Ya. Kita add cell. Kita klik add cell. Nah, kita inputkan dulu kasusnya customer siapa dulu gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita inputkan JBLX. Urut aja dengan soal. JBLX. Use customer. Nah, JBLX ini nomor fakturnya ini tanggal, ini jumlah. Jadi kita inputkan nomor fakturnya dulu, JBLX. Di invoice ini isi dengan nomor faktur ya. Kemudian tanggalnya 25 bulan 11 2018. Nah, kemudian untuk memonya ini kita tulis saja dengan saldo awal piutang. Ya. Saldo awal piutang. Nah, ini kita copy biar nanti kita nggak ngetik-ngetik lagi biar cepat gitu ya. Saldo awal piutang. Kemudian saldonya total include tag-nya kita pilih yang 34100 ya. Jangan ini. Nah, tapi langsung 34100 berarti di situ sudah termasuk PPN. Kita inputkan di sini 34.100.000. Kita tab. Nah, tapi tag kodenya atau ininya jangan PPN lagi, tapi kita pilih NT. Nah, jadi 34.100.000 sudah terinput ya. Nah, ini NT. Nah, di sini ada termin. Termin untuk setiap penjualan ini bisa dilihat di kebijakan akuntansi di awal ya. Nah, di sini kebijakan akuntansi. Nah, ini untuk penjualan termin pembayarannya net 30. Keterlambatan membayar piutang 1%. Nah, oke.
Kalau seperti ini berarti terminnya nanti semua kasus penjualannya sama, ya. Semua penjualannya sama. Oleh sebab itu kita rubah terminnya. In given balandunya 30, late paymentnya 1%. Nah, seperti ini saja. Oke. Nah, net 30 ya. Nah, kalau sudah kita record. Oke saja. Nah, selanjutnya add cell lagi. Nah, kita masukkan saldo piutang yang kedua. Ya, digital LX. Nah, kita pilih digital LX. Nah, untuk memo tadi kalian sudah copy ya. Jadi memonya langsung saja dipastikan di sini. Saldo awal piutang. Nah, kenapa Bapak saldokan kopikan dulu? Karena nanti saya mau mencoba mengcopy yang faktur, tanggal dan sebagainya. Tapi kalau ketik manual kan nggak pengaruh ya. Jadi kalian tinggal paste saja untuk yang ini. Nah, selanjutnya digital elect ini nomor fakturnya adalah F1125. Kita kopikan. Ya. Tanggalnya 29. Nah, terminnya berarti sama seperti tadi ya. In given of day, ininya 30, ininya 1%. Oke. Nah, kemudian nilainya adalah 28.600. Kita inputkan. $28.600. Tetap. Nah, di sini tetap NT ya. Kita ganti NT. Nah, kemudian record. Oke. Lanjut yang ketiga, add cell lagi. Yang ketiga yaitu maju LX. Kita pilih maju LX. Use customer. Nah, nomor fakturnya ini maju LX ya. Maju LX. Kita isikan. Kemudian tanggalnya tanggal 23. Ya. Tanggal 23. Kemudian nilai ininya maju LX 19.800. Ya. 19.800. 3 iya. Ininya NT. Nah, 19.800. Iya, saya lupa tadi, ini belum saya kopikan. Jadi ketika saya copy ulang nanti akan tidak bisa karena sudah mengcopy yang lain. Maka mau tidak mau saya harus ketik ulang ya. Nah, bagi kalian yang sudah dari awalnya ketik manual, nah untuk yang posisi memo ini masih bisa kalian copy saja. Oke, saldo awal piutang kita record. Oke, masih satu lagi ya, add cell. Nah, kita pilih yang terakhir yaitu panen LX. Panen LX. Use customer. Nah, kita lihat ini nomor fakturnya F1114. Nah, F1114. Kemudian tanggalnya 24 bulan 11 ini ya. Nah, 24 bulan 11. Ini memonya saldo awal piutang. Kemudian jumlahnya 3.300. Tetap. Kemudian ininya kita pilih Nah, kemudian sudah empat-empatnya maka kita record. Nah, kalau sudah empat-empatnya kita masukkan, ya, empat-empatnya ini sudah kita masukkan. Kalau yang kita masukkan itu tepat, maka akan ada pernyataan seperti ini. Congratulations. Ya, berarti sudah tepat untuk menginput nilai piutang kita. Kita oke. Oke lagi. Nah, jadi sudah terinput semuanya. Piutang yang 85.800.000 sudah masuk
ke dalam masing-masing customer. Kita close. Jadi di sini out of balance-nya pastikan juga 0. Kalau ininya belum 0 berarti ada yang salah dan tidak akan muncul yang namanya congratulation yang tadi. Kita close. Selanjutnya kita inputkan saldo utang ya. Nih, saldo utang ini yang ada 3 ini kita masukkan. Caranya adalah setup, balance, supplier, balance. Nah, caranya sama, add purchase. Nah, kita input yang siapa dulu? Nah, PT Sahabat Jaya. Ini kita pilih PT Sahabat Jaya. Use supplier. Nah, PT Sahabat Jaya ini nomor fakturnya C15234 ya. Kalau mau diketik berarti di sini harus kita ketik ya. C15234. Nah, ini kalau mau diketik. Kemudian tanggalnya 23 bulan 11 2018. Nah, ini kalau mau diketik 23 bulan 11 2018. Kemudian memonya saldo awal utang ya. Jadi kita input aja saldo awal utang. Nah, nilainya adalah 23.100. Jadi kita lihat di kolom jumlah ya. Kolom jumlah, ingat di kolom jumlah. 23.100. Tab. Nah, di sini tetap sama, tag kodenya kita ganti PPNT ya. Tidak kena pajak karena 23.100 ini sudah dengan PPN-nya. Kemudian terminnya ini juga bisa kita lihat di kebijakan akuntansi untuk pembelian ya. Untuk pembelian itu sama, termin pembayarannya net 30, dendanya 1% ya. Nah, ini langsung kita inputkan saja. Berarti ini in given of day, balandunya 30. Di sini LED-nya tidak muncul, maka tidak perlu diisi ya. Oke. Nah, kita record. Oke. Selanjutnya add purchase lagi untuk yang kedua ya, saldo awal utang yang kedua yaitu FA Makmur. Kita pilih FA Makmur, use supplier. Ini nomor fakturnya F1289. Nah, bisa kalian ketik atau di copy ya. Ya, tanggalnya 20 dan 11 2018. Nah, ini tadi saldo awal utang. Kemudian terminnya sama ya. Seperti tadi, sesuai ketentuan kebijakan akuntansi 30. Oke. Kemudian saldonya berjumlah 17.600. Kita inputkan 17.600.000. Oke, sini tetap NT. Ya, kita record. Satu lagi kita inputkan add purchase PT Margonda ya, yang ketiga. Kita pilih PT Margonda. Nah, PT Margonda ini nomor fakturnya FK 2011. Nah, oke. Kemudian tanggalnya ada tanggal 28. Nah, ini tinggal ganti ininya aja sudah bisa ya. Nah, tanggal 28. Ininya saldo awal utang. Oke. Kemudian totalnya atau jumlahnya 28.600. Nah, ini tetap NT ya. NT. Nah, terminnya jangan lupa dirubah. In given of day, ini 30. Oke, kemudian kita record. Nah, muncul congratulation, berarti saldo utangnya semuanya sudah benar ya. Sudah sesuai dengan soal. Nah, oke. Nah, out of balance-nya juga sudah 0. Jadi 69.300 ini terbagi menjadi 3 supplier di sini masing-masingnya. Oke. Jadi kalau out of balance-nya tidak 0, maka tidak akan muncul congratulation. Oke, selanjutnya kita close. Kita sudah menyelesaikan input saldo utang. Langkah selanjutnya adalah membuat kartu persediaan. Nah, caranya adalah di inventory, item
list, ya. Kemudian pilih new. Nah, jadi di persediaan barang dagang ada dua jenis barang, ada HPP 14 DI, ya, ini kodenya. Nah, ini kita inputkan. Yang pertama ada HPP 14. Ini bisa diinput atau di copy. Kalau ada filenya bisa di copy ya. Tapi kalau mau diketik ya ketik aja HPP 14. Nah, setelah diketik tekan enter supaya bisa input namanya ini. Ya. Namanya adalah HP Pavilion 14. HP Pavilion 14. HP Pavilion 14. Ya. HP Pavilion 14 ya. HP Pavilion 14. Ini tadi ya, HP Pavilion 14. Kemudian ini tiga-tiganya kita checklist ya. Untuk perusahaan dagang tiga-tiganya ini kita checklist. Cost of sale account-nya ini adalah I buy this item. Saya membeli barang ini dengan apa? Berarti di sini catat sebagai harga pokok penjualan. Harga belinya itu sebagai harga pokok penjualan. Nah, ini ya akunnya. Cost of goods sold. Use account. I sell this item. Saya menjual. Nah, dijual dengan akun apa? Sales. Kemudian I inventory this item. Nah, persediaan barang dagang dicatat dalam akun merchandise inventory. Persediaan barang dagang. Use account. Nah, kemudian setelah ini kita isi, ya. Selanjutnya adalah kita isi di bagian buying atau buying detail. Nah, di sininya yang kita isi pertama adalah buying unit of measure-nya, ini satuannya ya. Kita isi unit ya. Unit. Kemudian tag kode book-nya tetap kita isi PPN ya. Use tag kode. Nah, kemudian bagian selling juga sama. Ininya unit. Kemudian tag kode sold-nya ini adalah tetap menggunakan PPN. Nah, tapi kita inputkan harganya ya. Harga modalnya supaya nanti nggak kosong ya. Harganya adalah untuk HP 16 juta. Kita isikan di sininya 16 juta. Oke, tap aja. Nah, karena sudah kita input, kita oke ya. Nah, oke. Nah, maka sudah masuk persediaan yang pertama, nama persediaan yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua, kita pilih new. Nah, yang kedua ini ada DI 15. Ini saya coba copy sekarang ya. Tadi sudah ketik. Ini sekarang saya coba copy. Nah, kemudian tekan enter. Nama barangnya Dell Inspiron. Dell Inspiron 15. Ya, ini juga sama. Tiga-tiganya kita checklist. Nah, sudah otomatis muncul ya. Kemudian buying juga sudah otomatis. Unit, PPN karena sudah yang kedua. Hanya di posisi selling. Kalau tadi harganya 16, sekarang untuk posisi Dell harganya 12.500.000. Ini harus kita ganti. 12.500.000. Tap. Nah, maka selesai. Kita oke. Ignore all. Nah, sudah dua barang persediaan yang kita inputkan. Ya, HP Pavilion, Dell Inspiron sudah. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita close. Kita tentukan metode persediaannya. Ya. Jadi di soal itu sudah dijelaskan metode persediaannya menggunakan metode apa. Maksudnya pencatatan persediaan itu menggunakan metode apa. Nah, penilaian persediaan barang menggunakan sistem perpetual dengan metode average. Nah, oleh sebab itu kita atur di sini inventory set item price. Ini untuk mengatur metode pencatatan persediaannya. Nah, ini kita pilih AVG cost untuk rata-rata. Jadi kalau sudah yang kuning di sini berarti sudah tepat ya. Nah, ini AVG cost, ini AVG cost. Nah, kita oke. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai persediaannya. Nilai persediaannya dari barang ini ya, kita masukkan. Untuk HP ada 20. Nah, caranya masuk di menu inventory, con inventory. Ya, inventory, con inventory. Nah, tadi untuk
DI, ingat hati-hati ya, kalian sesuaikan dengan namanya ya di sini yang muncul. Nah, untuk DI di soal itu barangnya 16. Kita tap. Kemudian untuk HPP barangnya ada 20. Kemudian kita tap. Nah, ini kita cross-check. Nah, untuk DI ada barangnya 16 ya, 16. Kemudian Dell HP maksudnya ya. Untuk HP Pavilion ada 20. Untuk Dell Inspiron ada 16. Nah, kalau sudah kita inputkan ini, hati-hati jangan kebalik ya. Jangan sampai kebalik. 16 untuk Dell, 20 untuk HP. Oke, kalau sudah kita klik Adjust Inventory. Nah, default adjustment account ini kita isi dengan merchandise inventory. Karena apa? Default adjustment account ini untuk persediaan itu dicatat di akun apa? Jadi, akunnya ada di merchandise inventory. Merchandise inventory itu persediaan barang dagang. Kemudian continue. Nah, kemudian tekan opening balance. Nah, di sini tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 1 bulan 12 2018. Kenapa tanggal ini? Karena ini merupakan saldo awal persediaan barang dagang di bulan 12 di transaksi yang akan kita buat ya. Kemudian memonya adalah saldo awal persediaan barang dagang. Boleh gitu ya. Saldo awal persediaan barang dagang boleh. Nah, jadi tetap tanggal 1 ya, karena awal, saldo awal di bulan transaksi itu. Bulan yang akan kita selesaikan kasusnya, masih ada barang sekian gitu ya. Nah, ada 16 dan 20. Nah, kita masukkan harganya. Untuk DI, harganya 12.500 ya. Nah, kita isikan harganya di sini. 12.500. Tuh, 3. Oke. Tap. Nah, kemudian untuk HPP, harganya adalah 16 juta. Tap. Nah, ini ya. Kita cek. Nah, DI 12.500. Kemudian HP 16 juta. Nah, ini sebenarnya kalau mau lihat jurnal juga bisa. Ctrl R. Nah, ini jurnalnya untuk saldo awal persediaan barang dagangnya ya. 520 juta. Ini kalau mau disamakan dengan di soal juga bisa. Di soal akan tertulis 520 juta untuk di posisi saldo merchandise inventory. Nah, merchandise inventory 520. Ya, sama ya. Kita oke. Kemudian kita record. Jangan lupa record ya. Nah, untuk inventory journal number biarkan aja, enggak apa-apa. Oke, kita record. Nah, maka selesai kita menginput persediaan barang dagang. Langkah selanjutnya, ya, kita cek pengisian kita ada yang salah enggak gitu ya. Caranya di Command Center, account, kemudian company data auditor. Nah, kita next. Nah, ini adalah jumlah cash in bank, petty cash, ya, ini bisa kelihatan di ininya, di apa? Saldonya nih, cash in banknya 42.770, kemudian petty cashnya 9.800. Kita next. Nah, ini kita ganti menjadi tanggal 1 bulan 12 2018. End date-nya di bulan 12 itu sampai tanggal 31 ya. 31 12 2018. Oke. Jadi yang akan kita selesaikan itu adalah transaksi di bulan 12, maka ini kita buat tanggal awal bulan 12 sampai akhir bulan 12. Nah, kemudian kita klik run review. Nah, kalau checklist hijau semua, berarti apa yang kita inputkan tadi tidak ada masalah. Ya. Kemudian next, kemudian masih sama, run review lagi. Nah, oke, maka klik finish. Kita no saja. Nah, jadi ini merupakan langkah ya kalau di uji kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga, ini adalah tahapan terakhir dari soal sesi 1 ya. Jadi kalau sudah input persediaan tadi, nah, maka selesailah tugas kalian dalam mengerjakan soal uji kompetensi kalian akuntansi di sesi 1. Nah, jadi itulah langkah-langkahnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Nah,
Sehingga selanjutnya kalian bisa berhasil menguasai dalam menyelesaikan soal sesi 1 uji kompetensi keahlian kasus UD Buana sebagai referensi contohnya ya. Mulai dari langkah krit sampai dengan input nilai persediaan. Baik, terima kasih. Nah, jadi nanti kalian bisa lanjut di soal transaksi ya. Jadi selesai ini kita bisa lanjut ke soal transaksi. Terima kasih.